Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami, orang yang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa ini. Engkau mengundang kami untuk mengasihi Engkau tanpa pamrih dengan memilih Yesus Kristus Putramu sendiri sebagai sumber kekuatan kami. Kami harus mengutamakan hanya kasih kepadamu dan kepada sesama kami, agar hidup kami berjalan dalam keseimbangan. Berkatilah kami semua agar kami mampu menghayati semangat hidup di dalam kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 13 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus yang masih menjadi bahan permenungan harian kita, yang dikutip dari bacaan yang pertama, masih mengajak kita untuk menghayati hukum kasih. Hukum kasih juga merupakan kasih karunia anugerah dari Allah bagi kita. Kita dipanggil untuk menghayati hukum kasih itu bukan hanya dalam relasi vertikal dengan Allah sendiri dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus berkat karunia Roh Kudus, tetapi juga kasih yang berdimensi horizontal, kasih kepada sesama. Santo Paulus menegaskan bahwa rangkuman dari seluruh perintah Allah ada dalam aspek horizontal ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Disitulah kesempurnaan hukum kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri sama juga berarti tidak berbuat jahat terhadap sesama kita. Kasih itulah yang pada akhirnya juga terarah kepada Allah.
Kita bisa membandingkan dengan yang diajarkan oleh Santo Yohanes bahwa kita tidak mungkin mengasihi Allah bila kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang ada di depan mata kita. Kalau kita membaca surat yang pertama Santo Yohanes pada bab 4 ayat 7 dan seterusnya, Santo Yohanes menulis bahwa Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa membaca sendiri teks itu, surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita pentingnya kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri, dan itu menjadi ekspresi kasih kita kepada Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kasih kepada Allah mewujud di dalam kasih kepada sesama yang ada di depan mata kita. Itu bisa berarti di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak orang tua, komunitas kita, rekan-rekan sekomunitas, umat yang kita layani untuk para imam, menjadi kehadiran Allah yang kita kasihi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita menempatkan konteks ini dengan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Yesus memang memberikan tuntutan yang sangat eksklusif dalam hal mengasihi Dia. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 25 sampai 33, Yesus bersabda, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Dengan sabda itu tentu Yesus tidak menghendaki bahwa kita lalu membenci keluarga kita, membenci orang-orang di sekitar kita. Sabda itu lebih hendak menegaskan bahwa pilihan mengasihi Yesus harus di atas segala-galanya. Itu berarti kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, kasih kita itu juga tertuju kepada Kristus, tertuju kepada Allah yang adalah kasih. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk saling mengasihi di antara kita dengan cara yang benar, dengan kasih yang ditandai dengan pengorbanan, memikul salib sebagai murid-murid Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada,
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.